Pintu kontrakan dikunci dari dalam. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada satupun barang yang hilang. Namun, di dalam ruangan yang sempit itu, ada sosok seorang laki-laki yang sedang tertidur, yang terlihat kaku dan berwajah pucat. Sosok tersebut sudah tidak bernyawa. Polisi mencurigai bahwa pelakunya bukan orang asing, yaitu orang sendiri, melainkan orang yang sering keluar malam dengan dia dan ngopi bersama. Saksikan cerita update seru ini hanya di Billy Permana Story. Nama korban adalah Agus dengan usia umur sekitar 27 tahun yang bekerja di salah satu toko bangunan. Agus dikenal oleh teman-temannya adalah sosok yang pendiam, sosok yang baik, sosok yang bisa dipercaya, sehingga pada suatu saat Agus didekati oleh Budi. Budi sekitar umur 30 tahun. Tidak jarang mereka berdua saling bercanda, sampai hampir tidak ada konflik ataupun masalah antara mereka berdua. Sampai-sampai si Agus dan si Budi itu sangat dekat, saling bercanda bareng, saling ngobrol, kadang si Agus nginap di rumah atau kontrakannya si Budi, kadang Budi juga menginap atau tidur di kontrakannya Agus. Kebetulan mereka ngontrak ataupun ngekos di suatu tempat yang sama, sehingga tidak heran orang memandangnya bahwa Agus atau Budi adalah bersahabatan. Hingga pada suatu saat muncullah sifat iri hati pendendam dari Budi, dikarenakan Budi sangat iri kepada Agus yang direkomendasikan oleh bosnya untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi daripada Budi. Jadi pada awalnya Agus dan Budi itu sama, setara dalam jabatan, dalam pekerjaan, dalam jabatan itu sama. Tapi dengan seberjalannya waktu, karena Agus dinilai oleh bosnya bisa dipercaya dan kalau mengerjakan suatu pekerjaan itu cepat selesai dan detail, jadi Agus dipercaya oleh bosnya untuk memegang tanggung jawab yang lebih. Disitulah awal kisah Agus dan Budi yang persahabatan berakhir dengan salah satu nyawa yang hilang. Oke, kita lanjut. Pada suatu hari, ketika Agus sampai di kontrakan, Budi ingin menghampiri di depan pintu kontrakannya Agus. Kebetulan mereka pulang dengan jam kerja yang sama. Ingin menanyakan, sebenarnya apa sih yang membuat Agus itu bisa dipromosikan oleh bosnya? Lalu Agus menjawab, saya pun tidak tahu kenapa saya dipromosikan oleh bos. Tapi saya tidak mau harus mengikuti, karena itu perintah langsung dari bos. Kenapa saya juga tidak dipromosikan? Tanyalah si Budi kepada Agus. Coba kamu, Bud, tanya besok ke bos, kenapa kamu juga tidak dipromosikan? Padahal kamu toh kerjanya juga sama saja. Gitu. Detail, bagus, kalau setiap ada pekerjaan itu beres, gitu ya. Selang berjalannya waktu,
dengan bosnya yang dihubungi atau didatangin itu, sedang sibuk pada saat itu, si Budi itu berpikiran, mulai ada pikiran-pikiran yang negatif yang aneh, bahwa si Agus itu menjilat ataupun cari muka kepada bosnya. Karena secara secara, histori, pekerjaan, lama atau tidaknya pekerjaan gitu ya, lebih lamaan Budi daripada Agus. Karena Budi dulu yang masuk di dalam, sebuah PT toko bangunan tersebut, lalu Agus menyusul selang sekitar 6 bulanan. Mereka berdua yang tadinya setiap malam ngopi bersama, bercanda bersama, saling sharing, saling tuker kisah kehidupan. Di suatu malam, lebih tepatnya di pukul jam 12.30, yaitu setengah satu malam, 00.30, ketika Agus dan Budi saling berbincang-bincang, tidak tahu apa yang terbesit dalam pikirannya Budi, sehingga Budi melakukan tindakan yang tidak seharusnya, yaitu Budi secara refleks mencekik leher Agus sehingga Agus meronta dan tidak bisa melepaskan cekikan Budi yang sangat kencang itu, spontan dan kencang itu. Alhasil 5 menit kemudian ketika Budi sudah mencekik leher Agus, Budi segera membereskan pakaiannya dan sekalian membereskan pakaian Budi. Seakan-akan Budi itu sedang tertidur, padahal nyawa Budi sudah tidak ada. Keesokan harinya, pada hari Selasa, sekitar pukul 8.30, bapak-bapak kos, kita sebut saja namanya Oto. Pak Oto ini curiga ketika dia mengontrol kosannya, karena Pak Oto ini setiap pagi itu dia memiliki kebiasaannya, di mana mengontrol anak-anak kosan, anak-anak kontrakan, apakah anak-anak tersebut sudah pada berangkat berangkat kerja ataupun belum, atau ada yang lagi mandi gitu. Itu tugas seharian Pak Oto selaku pemilik bedeng ataupun pemilik kosan. Ketika melintas di kamar Agus, Pak Oto ini tadinya tampak biasa-biasa saja. Karena mungkin Agus lagi malam itu begadang, sehingga ketika pagi dia harusnya berangkat kerja, pada jam saat itu dia harusnya sudah berangkat, tapi dia ketiduran. Itulah yang terbesit di dalam pikiran Pak Oto selaku yang punya kosan. Tapi ketika Pak Oto coba gedoran pertama, tok tok tok, tidak ada sautan sama sekali di dalam kamar tersebut. Tadinya awalnya Pak Oto itu mengira Budi, si Agus itu sedang mandi, ataupun si Agus itu lagi sedang di kamarnya si Budi. Pas ketika si Pak Oto itu berjalan, mau ke tempat kamarnya si Budi, kebetulan Budi sedang menutup pintu kamarnya dan segera tergesa-gesa untuk pergi. Ditanyalah Budi sama Pak Oto, "Bud, kok kamu tumben sekali jam segini sudah berangkat? Biasanya kamu berangkat jam 9 pagi." "Oh iya Pak Oto, saya ini dadakan dikasih tugas lembur
tugas tambahan oleh bos saya. Makanya saya jam 8 ini langsung segera berangkat agar tidak telat. Oh, iya. Pak Oto langsung menanyakan lebih lanjut perihal, "Itu kamar Agus lampunya masih menyala? Kan biasanya Agus itu tidak biasa ketika jam 8 itu pagi, lampu itu masih dinyalakan," gitulah. Karena kan sistem kalau kosan yang zaman sekarang kan dia udah pakainya listriknya masing-masing ya, tokennya sudah dibikin masing-masing. Jadi, di dalam itu ada kayak peralatan perlistrikan kayak rice cooker, atau AC, atau kipas, atau segala macam yang berhubungan dengan listrik. Orang tersebut membayar, sendiri sesuai dengan, pemakainya orang tersebut, gitu. Jadi masing-masing sudah dibikin token masing-masing. Jawablah si Budi, "Oh, nggak tahu Pak Oto. Coba Pak Oto ketuk saja, gedor saja, barangkali si Agus itu masih tidur." "Oke lah, oke oke. Kamu mau segera berangkat? Oke, hati-hati." "Iya Pak Oto, saya duluan ya, takut telat ini." "Oke oke, hati-hati." Lalu berjalanlah Pak Oto, balik lagi ke kamarnya si Agus. Pak Oto menggedor kedua kalinya, tapi tetap tidak ada sautan. Ketika Pak Oto menggedor ketiga kalinya, Pak Oto heran karena kamar tersebut sudah terkunci dari dalam, tetapi di dalam itu tidak ada sautan sama sekali. Kalaupun biasanya si Agus itu masih tidur di jam segitu ketika digedor sama Pak Oto, karena Pak Oto kalau ngedor kan lumayan keras ya. Jadi mau tidak mau orang yang di dalam itu kaget dan bangun, gitulah. Ketika Pak Oto gedor kedua kali dan ketiga kalinya, Pak Oto mulai merasa curiga di dalam hatinya. Tapi rasa kecurigaan tersebut dia antara 50% dan 50% gitu ya. Karena kalau melihat ada apa-apa di dalam kamar tersebut, harusnya di jendela ataupun di pintu itu ada bekas congkelan ataupun bekas dobrakan. Itu sangat mulus sekali pintu ataupun jendela tersebut. Akhirnya Pak Oto kembali ke tempat rumah beliau yang disambung dengan kamar kos-kosan yang lainnya. Tidak terasa waktu jam 10.30 pagi, Pak Oto sambil menghisap sebatang rokok, dia sambil melirik sedikit ke arah kamarnya Agus. Dia sampai heran, sampai diam sesaat, kaget, diam sesaat karena posisinya kamar tersebut masih menyala lampunya. Karena kalau di kamar kosan tersebut kebetulan ada sebuah ventilasi, walaupun ventilasi tersebut tertutup dengan kawat, tapi terlihat kita dari luar itu bisa kelihatan lampunya. Lampu tersebut masih nyala atau sudah dimatikan sama penghuni kontrakannya. Akhirnya ketika Pak Oto menghabiskan sebatang rokoknya, lalu ia buru-buru dia mendobrak kamar Agus, dan dia heran ketika dia mendobrak kamar Agus tersebut sedang tertidur di kasurnya tapi menghadap ke tembok dengan masih menggunakan baju dan celana kerjanya Agus. Setelah itu Pak Oto mendekati Agus dan menepuk pundaknya agar tujuannya Agus itu segera bangun, tidak tidur aja gitu ya. Gus. Tapi tidak ada reaksi sedikit pun. Kan biasanya kalau kita tertidur walaupun tidurnya sangat lelap gitu ya, sangat benar-benar nyenyak sekali lah. Ketika kita ditepuk pundaknya dengan keras loh ya, itu kita setidaknya kaget dan terbangun gitu. Nah itu tidak ada reaksi sama sekali. Nah ketika si Pak Oto menarik
pundak Agus, dia sangat heran tadinya. Ketika ditarik itu kayak ringan banget gitu ya, tidak berat gitu, ringan banget. Dan badan Agus, sekujur tubuhnya, baik tangan, badan, kulit, itu terasa dingin. Nah, ketika melihat itu, Pak Oto mulai mulai panik. Dia menampar-nampar wajahnya si Agus itu. Tetap si Agus tidak bangun-bangun. Ketika Pak Oto mengecek nafasnya si Agus di hidungnya Agus, ternyata apalah yang diduga, Agus sudah tidak bernyawa dengan luka di leher yang melingkar, karena ketika Budi mencekek leher Agus itu sangatlah kuat, jadi membekas, membiru, melingkar seperti cincin. Pak Oto panik, lalu Pak Oto langsung keluar kamar Agus dan langsung ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian tersebut ke RT dan RW. Tidak lama kemudian RT, RW, dan warga sekitar datang ke dalam kontrakannya Pak Oto, lalu melanjutkan masuk ke dalam kamarnya si Agus itu. Ketika sudah diverifikasi oleh RT setempat dan RW setempat dan dibantu dengan warga sekitar, dicek denyut nadi, nafas, ternyata memang Agus dinyatakan sudah meninggal dunia. Lanjut, RT RW menghubungi pihak ambulan dan menghubungi polsek setempat agar jasad Agus segera diotopsi, segera dibawa ke rumah sakit, dan segera dihubungi pihak keluarganya. Kebetulan si Agus ini orang perantauan di luar pulau ya. Kita sebut saja pulaunya Pulau X gitu ya. Ketika dihubungi, tadinya awalnya susah sekali pihak keluarga, baik orang tua ataupun kakak atau adik Agus. RT RW dan Pak Oto itu mengingat, oh iya, Agus kan sering bareng dengan si Budi. Pasti Budi tahu alamat ataupun nomor telepon ataupun minimalnya media sosial dari keluarga kakak atau adik ataupun ibu ataupun ayahnya si Agus ini. Alhasil secepat kilat RT RW, Pak Oto, dan kebetulan pihak kepolisian sudah datang, menuju langsung berangkat ke toko bangunan yang Agus dan Budi kerja. Ketika datang, Budi langsung tersentak kaget awalnya, karena dia berpikir, wah, pasti pihak kepolisian sudah mencurigai saya bahwa sebagai pembunuhnya. Karena walau bagaimanapun keseharian Agus dan Budi setiap malam itu adalah ngopi bersama di kamarnya Agus ataupun di kamarnya Budi gitu ya. Antara dua itulah gantian. Ketika polisi menghampiri, lalu Budi berdiri, polisi menanyakan, Budi, kamu betul kamu teman baik dan teman akrabnya Agus? Oh iya betul Pak, ada yang bisa dibantu? Atau Bapak ada keperluan apa? Pak polisi menjawab, teman kamu dinyatakan meninggal dunia waktu pagi hari, tepatnya pukul jam 10.30. Saya selaku kepolisian ditelepon, ada kabar telepon dari pihak desa, dari pihak RT, dari pihak RW untuk segera diidentifikasi mayat tersebut, dan RT RW juga tadi sudah memanggil ambulan, dan kebetulan jasadnya Agus sudah dibawa ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut. Si Budi kelihatannya karena dia orangnya pintar menyembunyikan sesuatu ya, untuk raut muka dan
kata-katanya itu dia penuh dengan sandiwara. Dia menjawab polisi, "Astaga, aku tidak nyangka bahwa temanku sudah meninggal dunia. Perasaan aku dan temanku baru kemarin-kemarin sering ngobrol bersama, sering ketemu bersama, sering curhat bersama, ngopi bersama." Ketika Budi keceplosan mengatakan baru kemarin-kemarin ngopi bersama, sharing bersama di kamar Agus, polisi sedikit ada rasa curiga kepada si Budi, tapi pihak kepolisian belum berani mengatakannya ataupun belum berani melakukan penangkapan karena belum adanya bukti yang benar-benar akurat dan aktual. Ketika itu kepolisian minta tolong kepada Budi, "Bud, coba kamu menghubungi saudara-saudara Agus yang ada di kampungnya, yang ada di rumahnya, rumah asalnya, agar ngasih tahu bahwa Agus sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Apakah jasad ini mau dikebumikan langsung, atau mau diotopsi dulu, atau seperti apa? Kami pihak kepolisian menunggu." "Oke, baik Pak, saya punya nomor telepon ibunya, saya punya nomor telepon adiknya. Ini Pak nomor teleponnya, silakan Bapak telepon sendiri." Ketika Pak Polisi nelpon, dan singkat cerita keluarga Agus dari luar pulau, kita sebut Pulau X tersebut, datang, tidak menyangka bahwa anaknya itu meninggal dengan cara yang tidak wajar gitu ya. Karena Agus ini sebenarnya orang yang sangat menjaga badannya. Dia sering olahraga, dia sering menjaga pola makannya gitu. Terkaget-kaget ibundanya dan adiknya itu, bapaknya pun langsung meneteskan air mata ketika melihat Agus itu sudah tidak bernyawa gitu. Alhasil kita percepat ceritanya, Agus pun dikebumikan tidak jauh di rumah kontrakannya, karena di rumah kontrakan terus di beda berapa gang itu adalah ada kuburan ya, kuburan umum gitu. Siapapun boleh dikuburkan di situ asal dia mengalami kematian di daerah situ. Singkat cerita, ketika Ibu Agus menanyakan atau curhat ataupun sharing kepada si Budi, mengapa ini bisa terjadi? Bukannya kamu temannya yang selalu bersama, setiap pulang kerja, setiap di kerjaan. Budi menjawab dengan entengnya bahwa waktu kemarin Budi tidak bersama Agus, karena Agus itu dia pulangnya larut malam, sedangkan Budi ketika pulang kerja sekitar jam 5 sore dia langsung ke kosannya. Awalnya ibunya percaya apa yang diucapkan oleh Budi. Cuman si ibunya ini mulai curiga dengan ada luka cakaran di tangannya si Budi. Itu lumayan banyak cakarannya, bekas luka yang kelihatan banget bekas lukanya itu baru-baru terjadi. Itu bukan luka yang sudah 3 hari atau 5 hari yang sudah mengering, bukan. Tapi yang benar-benar terlihat masih terlihat basah. Cuman rasa kecurigaan itu langsung tertutupi dengan segera kembalilah ibu dan adiknya si Agus untuk menggelar suatu acara ataupun mendoakan Agus agar Agus bisa tenang, meninggalkan keluarga dan teman-temannya. Singkat cerita, keesokan harinya mulailah identifikasi kepolisian mendatangi oleh TKP, yaitu di kamar kosannya si Agus. Pihak kepolisian mendapati bahwa ada 2 cangkir kopi, kita sebut saja kopi hitam lah, yang masih tersisa setengah gitu ya, belum habis, masih setengah. Ada 2, dan itu posisi ada di bawah, jadi ada kasur, terus
namanya kontrakan gitu ya, kontrakan atau kosan, kamar kosan kan cuma ada kasur dan langsung lantai gitu. Yang di lantai tersebut masih ada, bekas rokok, bekas, gelas yang sudah diminum kopi, ada 2 gitu ya. Terus ditambah ada handuknya si Budi. Dari situlah awal penyelidikan pihak kepolisian, kepada Budi secara diam-diam. Budi dipanggil siang harinya sekitar pukul 2 siang ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan, kesaksian atas apa yang dialami oleh Agus, temannya sendiri. Singkat cerita, ketika Agus ditanyakan sebagai saksi, ditanyakan semua pertanyaan oleh pihak berwajib kepolisian, jam menunjukkan pukul 7 malam. Ketika sudah selesai, Budi pun karena dia sudah saking stresnya ya, dia mengalami banyak pertanyaan, banyak apa ya namanya. Karena ketika dari jam 2 sampai jam 7 tersebut cuman diberikan waktu break itu 1 jam untuk makan si Agus. Setelah si Budi itu diberikan waktu jam makan ataupun istirahat break 1 jam, lanjut lagi pihak kepolisian melakukan proses pertanyaan, investigasi gitu ya. Ketika sudah selesai jam 7, Budi langsung pulang ke kosannya. Seperti biasa, Budi melakukan mengganti pakaiannya, mengambil handuknya, lalu kebetulan kamar tersebut di dalamnya tidak ada kamar mandi, jadi kamar mandi di luar cuma hanya satu dan untuk bersama gitu ya. Ketika si Budi ingin mengambil handuk yang ia biasa pakai, ia tadinya tidak sadar. Dia tadinya berpikir bahwa, oh handuk ini kemana? Mungkin keselip ataupun sedang di ember pakaian kotor gitu ya. Ketika ia cari-cari, Budi cari-cari, itu tidak ada. Setelah sekitar 2 menitan dia mikir anduk itu ada di mana, barulah ia sadar bahwa anduk tersebut ada di kamarnya si Agus. Dan posisi anduk tersebut sudah dijadikan barang bukti, salah satu barang bukti olah TKP oleh kepolisian dan dibawa ke kantor kepolisian. Agus di situ tersentak, langsung jantungnya berdetak karena dia pasti berpikir bahwa dia sebentar lagi akan ditangkap. Tapi coba si Budi itu melawan pikiran yang kemungkinan akan terjadi. Dia mungkin melawan itu dengan rasa enjoy, dengan dia tetap mandi, melanjutkan mandi dengan anduk yang baru. Dia kebetulan ada anduk yang baru, persediaan anduk yang baru. Setelah mandi dia melanjutkan main game di handphonenya, di ponselnya sambil ngopi, dan dia akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya ada 2 polisi yang datang ke rumahnya, ke kosannya, ke depan pintunya kosannya si Budi, dan menggedor ketika Budi masih tertidur. Pada saat itu jam 8.30. Ketika menggedor, si Budi belum sadar karena kan dia kaget ya, baru tidur terus langsung dibangunkan. Ketika dia membuka pintu, jebret, si Budi tuh kaget langsung. Si Budi langsung, si tubuhnya tuh kaku, langsung lemes, kaku gitu ya. Dan keringat dingin itu keluar di pipinya, di dahinya, di sekujur badannya, karena melihat 2 polisi yang sudah berdiri percis di depan pintunya. Polisi tersebut langsung menseret keluar si Budi, lalu memborgolnya dan membawa ke mobil untuk dibawa ke polsek. Lalu setelah dari polsek, ketika sudah didata, langsung dilemparkan kepada Polres. Ketika di polsek,
kepolisian yang menangani kasus Agus ini menanyakan kepada si Budi, tolong jelaskan dan kenapa anduk yang kamu pakai, anduk kamu ada di kamar Agus dan posisi pada saat malam kejadian. Awalnya si Budi itu sempat diam, dia harus beralasan seperti apa lagi ya gitu ya. Akhirnya dia punya satu alasan yang terbesit. Dia beralasan kepada kepolisian seperti ini. Iya, soalnya biasanya kalau Agus sama saya untuk anduk itu sering dipakai bersama, bergantian, agar tujuannya untuk ketika pakaian kotor ingin di laundry, jadi menghemat biaya laundrynya. Pihak kepolisian langsung mengurutkan dahinya karena jawaban tersebut adalah jawaban yang di luar di luar nalar ya, di luar nalar dan tidak masuk logika gitu. Tapi pihak kepolisian membiarkan, tetap mencatat semua apa yang dijawab oleh si Budi. Pada endingnya, pada terakhir, pihak kepolisian menanyakan kenapa ketika proses identifikasi ada sidik jari dari Budi yang menempel di lehernya si Agus. Mulai dari situlah Agus itu batinnya mulai bergejolak, hatinya itu mulai was-was, mulai takut. Ketika dipaksa untuk menjawab jawaban itu, Budi terdiam, tidak bisa menjawab. Tiba-tiba Budi menangis. Menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya karena dia tidak menyangka dia secara tidak sengaja ataupun sengaja telah menghilangkan nyawa temannya sendiri, yaitu Agus. Pihak kepolisian langsung memasukkan jawaban dari Agus tersebut ke dalam laporan yang dia buat di komputer gitu. Lalu dia print sebagai berita acara. Ketika Budi mengakui itu semua, pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga Agus agar memberikan penjelasan untuk permasalahan ini agar dibuka secara terang benderang, agar orang tua ataupun keluarga si Agus di desa itu, di desa asal mulanya si Agus, tidak bertanya-tanya bahwa Agus kenapa bisa meninggal, Agus kenapa bisa sudah tidak bernyawa lagi, sudah tidak ada, karena itu tidak normal sekali kejadiannya. Budi langsung ditahan, masih di polsek gitu ya, masih ditahan. Keesokan harinya keluarga Agus datang, bapak, ibu, dan adiknya. Bapak dan ibu Agus sangat marah kepada si Budi. Kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Padahal itu adalah teman baik kamu. Kamu setiap hari, setiap malam bercanda bersama, sharing bersama, ngopi bersama, main bersama. Di kerjaan pun kalian selalu bersama. Jawaban si Budi hanya dia satu kalimat, maaf, Budi selama ini hilap melakukannya. Disitulah air mata ibunda Agus itu meneteskan, dan bapak Agus itu mengelus dada ibu Agus agar bersabar. Semua sudah ditangani oleh pihak yang berwajib. Tinggal kita menuntut apa yang sudah dilakukan, dan kita menuntut pertanggungjawaban dari Budi. Singkat cerita, Budi ketika di saat persidangan dinyatakan bersalah oleh hakim. Budi dijebloskan di penjara dengan sekitar 20 tahun karena secara tidak langsung Budi melakukan pembunuhan berencana. Tidak main-main hukumannya, 20 tahun, seumur hidup, minimalnya 20 tahun.
Di saat di sel pertama kali, Budi masih sangat terpukul, masih stres, dia pikirannya masih kacau lah. Ketika di malam tersebut, ketika Budi sedang tertidur, dia dimimpikan oleh Agus. Agus, kamu kenapa melakukan itu semua kepada sahabatmu sendiri? Aku selama ini tidak pernah mencelakai ataupun berniat buruk kepada kamu, Bud. Agus berkata seperti itu. Budi menjawab di dalam mimpinya, aku hilap, Gus. Aku minta maaf sama kamu. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku benar-benar tidak bisa kembali lagi seperti dulu, karena aku pada saat itu memiliki rasa iri kepada kamu, karena kamu sudah dinaikkan jabatannya oleh bos kita. Agus lalu menjawab apa yang Budi katakan. Apapun itu alasan kamu, kamu sudah bertindak sangat kejam kepadaku. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sudah memaafkan kamu. Semoga kamu bahagia di dunia ini. Dan tolong doakan aku agar aku bisa bahagia di sana. Agus di situ di dalam mimpinya itu sangat sedih, benar-benar sangat sedih. Dia tidak tahu lagi apa yang dia harus katakan. Itulah teman-teman semua kisah dari Agus yang bekerja sebagai karyawan di toko bangunan, dan Budi, yaitu sahabat Agus, teman sekaligus sahabat Agus, yang bekerja di tempat yang sama tapi memiliki iri hati, mempunyai sifat dan hati yang jelek. Untuk kisah nyata ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa setiap manusia itu sudah diberikan rezeki masing-masing, jalan masing-masing oleh yang di atas. Untuk itu tugas kita hanya berusaha sebagai manusia, berdoa dan berusaha untuk mencapai tujuan apa yang kita mau tuju. Tetapi seringkali dengan seberjalannya waktu, manusia memiliki rasa iri hati dan ketidakpuasan di dalam dirinya, yaitu serakah. Sifat jelek tersebutlah yang bisa membentuk dan melakukan tindakan tanpa sadar kepada orang tersebut secara fatal. Makanya untuk teman-teman, sekali lagi, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah bersabarlah, bekerja keraslah, dan berdoa, dan kita jauhi hati kita, pikiran kita yang kotor-kotor kita jauhi. Bersihkanlah hati kita dan pikiran kita agar kita kelak bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Sekian saja. Kalau ada cerita yang sama, mungkin teman-teman alami sendiri gitu, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan silakan memberikan masukan kepada konten kita di bawah ini dengan cara berkomentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jangan lupa agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, kisah-kisah nyata menarik yang berbau-bau kriminalitas. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita Billy Permana story. Tunggulah kisah-kisah selanjutnya. See you, bye-bye.